Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus libur Natal dan Tahun Baru, kami bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Metro TV yang memantau di sejumlah titik. Ada Rona Marina di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kemudian Sefrinal di Pelabuhan Merak Banten, dan Abrida Dono Semito di Ruas Tol Japek Bekasi, Jawa Barat. Dan saya akan ke Rona terlebih dahulu. Rona, bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen? Sudah terjadi lonjakan? Ya, baik Virgi, untuk kondisi terkini yang dapat kami laporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, ini arus dari masyarakat yang akan pergi keluar Jakarta ini memang semakin sore ini semakin bertambah. Di mana kami tadi sudah memantau sejak siang, yakni sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan posisi saya saat ini berada tepat di depan pintu keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, di mana masyarakat yang terus masuk untuk nantinya akan segera menuju ke kota-kota di luar Jakarta ini semakin padat, dan bahkan mereka juga membawa barang-barang besar dan juga membawa sanak saudara serta keluarga begitu ya. Dan untuk pintu keberangkatan pun ini juga terlihat lebih ramai dibandingkan dengan pintu kedatangan, karena memang pos angkutan Natal dan Tahun Baru yang sudah diprediksi oleh KAI Daob 1 Jakarta ini akan terjadi mulai dari tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Dan kemudian untuk rute favorit dari masyarakat yang ada pada sore hari ini, mulai dari Semarang, kemudian ada juga Surabaya, hingga Garut dan juga Yogyakarta. Dan kemudian selain itu juga dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini juga sudah menyediakan pos yang digunakan nantinya ada tim keamanan maupun tim kesehatan yang bersiaga, yakni pos tersebut bertenda putih tepat di depan lobi utama dari Stasiun Pasar Senen Jakarta yang berfungsi untuk nantinya bisa memberikan informasi terkini kepada masyarakat yang kebingungan maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan pertolongan terkait dengan kesehatan mereka jika misalnya kesehatannya ini menurun begitu ya. Dan kemudian di sini juga disediakan porter, di mana di sini juga ada berpuluh-puluh porter yang memakai baju polo berwarna merah dengan bertuliskan porter di belakang tubuh mereka. Yang artinya para porter ini juga sudah bekerja sama secara resmi dengan PT KAI Daob 1 Jakarta untuk nantinya membantu masyarakat membawakan barang-barang ke dalam gerbong. Dan untuk harga porter ini sendiri, Virgi, dibanderol dari harga 30 ribuan hingga bisa lebih tergantung dengan jauhnya gerbong dan juga banyaknya barang-barang yang akan dibawakan begitu ya. Dan terkait dengan harga tiket dari keberangkatan per hari ini sudah tampak, yakni sekitar untuk kereta ekonominya Rp360.000 lebih, sedangkan untuk kereta eksekutifnya ini ada di harga 600 ribuan lebih begitu. Dan hingga hari ini PT KAI Daob 1 Jakarta ini telah mencatatkan bahwa per hari ini ada 78 kereta, dan ini sudah termasuk kereta tambahan yang disediakan pada libur Natal dan Tahun Baru pada kali ini. Dan dari total kereta tambahan yang sudah disediakan oleh KAI Daob 1 Jakarta ini sudah ada di angka 1.412-an. Ya, pada untuk prediksi dari puncak arus libur Natal dan Tahun Baru kali ini ada di hari Selasa pekan depan, yakni tanggal 24 Desember 2024 atau tepatnya satu hari sebelum hari Natal tiba. Dan untuk tanggal-tanggal favorit yang memang sudah terjual tiketnya hingga hari ini adalah tanggal 19 hingga tanggal 25 Desember 2024, dan ini juga sudah sesuai dengan catatan dari PT KAI Daob 1 Jakarta. Dan untuk tiket yang terjual per hari ini ada sekitar 37 ribuan seat dari total 44 ribuan seat, jadi ini artinya ada sekitar 85% seat yang terjual per hari ini. Demikian, Virgi. Ya, baik Rona, dari Stasiun Pasar Senen kita ke Pelabuhan Merak, ada Sefrinal di sana. Sefrinal, bagaimana arus kendaraan di Pelabuhan Merak Banten memasuki libur Natal dan Tahun Baru? Ya, kondisi Pelabuhan Merak sore hari ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera, yang mana terpantau kondisi dermaga eksekutif maupun dermaga reguler dipenuhi oleh kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Adapun data sementara hari ini total kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera, yaitu untuk penumpang pejalan kaki sebanyak 33.733 orang, naik 3% jika dibandingkan pada tahun lalu. Sedangkan untuk sepeda motor atau roda 2 sebanyak 613 unit atau naik 15% jika dibandingkan tahun lalu. Dan untuk kendaraan pribadi sendiri yaitu 3.600
63 unit atau naik 2% dibandingkan dari tahun lalu. Dan total kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera pada hari ini yaitu 8.973 unit. Dan diprediksikan puncak harus balik liburan Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada malam hari ini, dan informasi data atau penjual tiket per tanggal 20 yaitu total 1.777 unit kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Kembali studio. Ya baik, Sefrinal dari Pelabuhan Merak dan Arvida. Saat ini di mana Anda memantau arus lalu lintas? Sudah terlihat ada lonjakan kendaraan di sekitar Anda? Baik, selamat sore Virgi dan juga pemirsa. Sebelumnya saya melaporkan kondisi dari arah ruas tol Jakarta Cikampek atau Japek, yang mana dapat kami gambarkan bahwa ruas tol Japek di belakang saya saat ini sudah didominasi oleh kendaraan pribadi, kemudian ada angkutan barang, truk-truk besar dengan kecepatan kurang lebih 60-80 km per jam. Di mana arah dari Jabotabek menuju ke Cikampek ini didominasi atau lebih besar daripada arah dari timur ke arah Jabotabek. Dan selain itu pemirsa, dari layar kaca Anda dapat dilihat bahwa dapat digambarkan juga bahwa terjadi peningkatan dari arus kendaraan jelang momen libur Natal dan Tahun Baru. Terlebih pemirsa, di sini juga terdapat posko-posko Natal dan Tahun Baru yang juga telah disiapkan, termasuk di tempat saya berdiri di kilometer 9 tol Jakarta Cikampek, yang mana posko-posko Natal ini disiapkan untuk mengendalikan arus lalu lintas. Dan jika dilihat dari adanya atau banyaknya volume kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini juga senada pemirsa dengan apa yang sudah disebutkan oleh PT Jasa Marga terkait dengan tol yang dikelolanya, yaitu di GT Cikampek Utama, di mana di H-7 sebelum Natal atau di tanggal 18 Desember 2024 tercatat peningkatan volume di sejumlah gerbang tol yang meninggalkan Jabotabek yang tercatat di 4 GT utama, yaitu di GT Cikupa, GT Ciawi, Cikatama, Kalihurip Utama. Ada lebih dari 152.000 kendaraan yang meninggalkan Jabotabek, termasuk di GT Cikampek Utama, di mana di GT Cikampek Utama pada tanggal 18 Desember 2024 ada sebanyak 31.720 kendaraan yang meninggalkan Jabotabek dan menuju ke arah timur, yang mana ini naik sekitar 19,4% dari hari biasa yang hanya sebesar 26.199 kendaraan. Kemudian arah sebaliknya dari arah timur menuju ke arah Jabotabek ada sebanyak 28.078 kendaraan yang melintas, yang mana ini naik 11,35% dari hari biasa yang hanya 25.216 kendaraan. Selain itu, PT Jasa Marga ini juga menerapkan diskon tarif tol untuk ruas tol yang dikelolanya selama periode Natal dan Tahun Baru, yaitu sebesar 10%. Di mana untuk jalan ruas tol Trans Jawa dari arah Jakarta ke Semarang maupun sebaliknya, di mana diskon tarif tol ini berlaku hanya untuk perjalanan menerus, yaitu jika ada tap in dari GT Cikampek Utama dan tap out di GT Kalikangkung maupun sebaliknya. Kemudian pemirsa, diskon tarif tol ini juga berlaku 3 hari, bukan untuk setiap hari, yaitu hanya ada di momen-momen puncak seperti di arus mudik Nataru tanggal 19 Desember, kemudian arus balik Natal di tanggal 28 Desember, dan di arus balik Tahun Baru yaitu di tanggal 3 Januari 2025 untuk semua golongan kendaraan, yang mana diskon tarif tol ini berlaku selama 24 jam dari jam 5 pagi hingga jam 5 pagi berikutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah akan ada rekayasa lalu lintas? Benar sekali, akan ada rekayasa lalu lintas, namun bukan hari ini. Tadi kami juga sudah mengonfirmasi kepada Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar yang menyebutkan sampai hari ini belum ada rekayasa lalu lintas dan sifatnya situasional. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, akan ada kontraflow yang dimulai tanggal 21, 24, 26, 27, 28, 29 Desember 2024 pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat, dan di tanggal 1 Januari 2025 pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu pemirsa, jika Anda ingin berpergian atau melakukan perjalanan di momen Nataru, jangan lupa untuk selalu memastikan kondisi tubuh Anda dan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Jangan lupa juga untuk mengisi bahan bakar serta mengisi saldo elektronik, dan semoga Anda selamat sampai tujuan dan berkumpul dengan keluarga dan merayakan momen Nataru dengan penuh sukacita dan kehangatan. Kembali ke studio, Virgi. Ya baik, Arvida langsung dari Tol Japek, ada Sefrinal dari Pelabuhan Merak, Banten, dan juga Rona dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.